Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Nah, balik lagi sama saya. Kali ini kita akan masuk ke subbab yang kedua atau bab yang kedua. Kita akan berbicara tentang cash management. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin tentang bagaimana menentukan modal, nah kita akan ngomongin bagaimana sih kita mengelola sebuah kas. Yang pertama, di subbab yang pertama kita akan ngomongin bahwa ketika kita mengelola kas itu sangat penting, itu sangat kritikal. Kenapa? Ibaratkan sebuah bisnis, kalau kita nggak tahu bagaimana cash kita, aliran kas kita seperti apa, pengeluaran kita seperti apa, maka bisnis kita juga bisa saja hancur. Oleh karena itu sangat penting sekali yang namanya untuk managing cash atau memanage atau mengelola kas. Yang pertama kita akan ngomongin, ketika kita ngomongin tentang pengelolaan kas, maka ada yang harus diperhatikan, yaitu kita perlu membuat yang namanya forecasting atau peramalan terkait dengan kas. Dimana kalau kita berbicara tentang peramalan ini, nanti intinya hanya akan ada dua biaya yang akan kita bahas, yaitu yang namanya fixed cost, ya satunya lagi yang namanya variable cost. Nah, bedanya apa? Kalau kita berbicara tentang fixed cost atau biaya tetap, itu dari namanya aja udah ketahuan tetap. Jadi, simpelnya adalah biaya tetap atau fixed cost ini adalah semua biaya yang kamu keluarkan ketika membeli atau menggunakan satu barang. Dari misalnya nih, gampangnya gini, kalian nyewa gedung, nyewa gudang, nyewa apapun itu, sewa ruko. Mau kamu pakai rukonya atau enggak, maka tetap aja kalian harus mengeluarkan biaya sewa. Nah, sama halnya dengan biaya tetap. Biaya tetap itu berapapun jumlah yang kalian produksi, selama apapun yang kalian buat, apapun itu jenis produknya, berapa macam produknya, kalian harus membayarkannya tetap. Nah, intinya mau misalnya produksi 1 unit sama 1000 unit itu besarannya tetap. Misalnya apa? Nanti kita akan lihat apa saja sih contoh dari fixed cost atau biaya tetap. Nah, kebalikannya dari biaya tetap atau fixed cost ada yang namanya variable cost, dari namanya aja udah variable. Nah, atau biaya tidak tetap, yang artinya besaran biaya ini tergantung dari berapa jumlah produk atau hal yang kamu produksi deh, gampangnya gitu. Misalnya nih, kamu produksi 1 unit sama kamu produksi 1000 unit, maka akan keluar biaya lebih besar yang 1000 unit karena konsepnya ada variabel, biaya tidak tetap. Jadi variable cost itu besarannya tergantung dari berapa yang jumlah yang kamu produksi atau yang kamu jual gitu. Kalau fixed cost nggak terpengaruh, kalau variabel terpengaruh. Simpelnya gitu untuk memperhatikan bedanya fixed sama variabel. Nah, di sini ada beberapa contoh dari fixed cost itu apa, dari variabel itu apa. Yang pertama, kalau kita ngomongin tentang fixed atau biaya tetap, itu yang jelas yang paling gampang adalah biaya sewa. Nah, sama aja kalau kalian ngekos nih, kalian ngekos nyewa ke kos-kosan selama 1 tahun, kasarannya adalah 10 juta. Mau kosnya kamu pakai atau enggak, mau kamu pakai setiap hari, mau enggak kamu pakai, itu kan berarti sudah jelas bahwa kalian harus mengeluarkan biaya selama 1 tahun adalah 10 juta. Nah, itu yang namanya biaya tetap. Ada juga yang namanya pajak. Pajak itu biasanya biaya tetap, mau besarannya ini tergantung balik lagi jenis bisnismu seperti apa. Yang ketiga ada yang namanya interest payment atau bunga. Bunga kalau misalnya kalian melakukan pinjaman, itu misalnya bunga yang dikenakan adalah 5%. Nah, itu bisa dikatakan fixed cost juga. Ada yang juga yang namanya asuransi. Nah, asuransi kaitannya apa? Premi. Biasanya premi ini sudah ditentukan di awal, teman-teman kira-kira saya mau ngikutin asuransi, preminya selama 1 tahun kasarannya 1 juta. Berarti mau asuransi itu kepake atau enggak, kalian harus membayarkan premi selama 1 tahun itu adalah 1 juta tiap bulannya gitu. Sedangkan paling gampang ketika ngomongin variabel ini ada yang namanya direct labor atau tenaga kerja. Kenapa bisa jadi variabel? Karena tenaga kerja ini simpelnya kayak teman-teman, kalau misalnya banyak pekerjaan, abis itu produksinya makin banyak, biasanya butuhkan tenaga lebih banyak. Nah, makanya biayanya akan menambah juga gitu. Ada juga yang namanya raw material atau bahan baku. Simpelnya gini, buat 1 unit sama 1000 unit kan bahan bakunya beda nih. Otomatis 1000 unit bahan bakunya lebih banyak. Nah, otomatis itu bisa dikatakan variabel.
Nah, yang ketiga ada yang namanya operational expenses atau biaya operasional. Nah, biaya operasional ini hampir sama konsepnya sama bahan baku, di mana besarnya tergantung berapa jumlah unit yang kalian produksi. Makin banyak unit yang diproduksi, otomatis operasionalnya akan makin besar. Nah, simpelnya ketika berbicara tentang manajemen kas, itu kita harus tahu apa sih yang namanya fixed cost, apa yang namanya variable cost. Jangan sampai ketika kita memisahkan antara fixed cost dan variable cost saja nggak bisa, karena ketika itu kalian salah dalam memisahkan, otomatis akan berimbas pada pengeluaran kalian. Sehingga forecast yang baik adalah ketika kita bisa menentukan input yang baik, juga menentukan biaya mana yang bagus, mana yang variabel, mana yang fixed cost. Jangan sampai kebalik. Oke, sampai di sini untuk subbab kali ini. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.